Kaisar Abadi. Aku selalu bersikap baik. Aku tidak pernah melangkahi batas. Kenapa kau membunuhku? Ayah, hentikan. Ada apa, Meng Meng? Ayah, apakah kau tidak melihatnya? Melihat apa? Burung Phoenix itu sedang minta tolong. Meng Meng, Phoenix adalah makhluk suci kuno. Mana mungkin ada di rumah kita? Pergi main dulu. Sup ayamnya butuh waktu lebih lama untuk direbus. Apakah ayah benar-benar tidak melihatnya? Sungguh layak disebut Kaisar Abadi. Kami sudah bertapa selama 10.000 tahun, lama menjadi raja dan leluhur. Namun, di bawah kekuatan penindasannya, kami hanya bisa kembali ke wujud asli. Phoenix hitam dari 9 surga adalah makhluk suci kuno yang membawa api surgawi nirvana, abadi dan tak terkalahkan. Tapi di hadapan Kaisar Abadi sama sekali tidak berguna. Bahkan tubuh abadi pun bisa dihancurkan. Aku sebagai anjing penguasa langit yang sudah menelan 9 kehidupan, 9 surga 3.000 dunia besar. Tapi setelah bertemu Kaisar Abadi, aku hanya bisa jadi anjing penjaganya. Berhenti bicara. Kalau Kaisar Abadi mendengar kita semua akan berakhir seperti Phoenix hitam dari 9 surga. Kura-kura misterius Xuanwu, sapi suci Haotian. Anjing penguasa langit, naga biru. Ayah, sebenarnya sekuat apa sih kamu? Kalian semua diam. Kalian bikin Meng Meng takut. Aku akan habisi kalian semua. Jangan takut, Meng Meng. Ayah akan beri mereka pelajaran untukmu. Memperlakukan 4 makhluk suci seperti hewan ternak? Ayah, sebenarnya siapa kamu? Zhang Xin, Wang Liantian, kalian berdua ngapain di sini? Han Li, cepat kamu tanda tangani perjanjian cerai ini sekarang juga. Sudah berapa hari ini? Jangan menunda pernikahanku dengan Tuan Wang. Zhang Xin, bisakah kamu tunggu sebentar lagi? Meng Meng masih sangat kecil. Dia tidak bisa hidup tanpamu. Itu urusanku apa? Aku harap kalian berdua mati saja. Tuan Wang adalah nomor 1 putra tertua dari keluarga kultivasi teratas di kota Yun. Menikah dengannya akan langsung membawaku ke puncak. Siapa yang mau terbebani dengan kalian berdua? Tapi... Tidak ada tapi. Kalau kamu berani bicara satu kata lagi, aku bunuh kamu di sini sekarang juga. Cepat tanda tangani. Ayah, dengar kata aku, tanda tangani saja. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Sekarang pergi dari sini. Meng Meng, apa yang kau lakukan? Ayah, dipaksa pun nggak bakal berhasil. Kalau dia mau pergi, biarin aja dia pergi. Surat cerai udah ditandatangani. Kau sudah bisa pergi. Meng Meng, jangan salahin aku kejam. Ayahmu itu orang kamu nggak berguna di tahap pemurnian Qi, tapi dia nggak punya uang, kuasa, atau kekuatan. Tapi Tuan Wang bakal mewarisi posisi keluarganya. Suatu hari nanti dia akan memimpin seluruh klan. Level kultivasinya sekarang sudah mencapai tahap inti emas. Masa depannya tak terbatas. Aku nggak mungkin rela melepas hidup mewah dan serba ada buat menderita sama kamu. Tahap pemurnian Qi, kalian sungguh tidak pandai menilai. Ayahku sebenarnya ada di tahap Kaisar Abadi, penguasa tertinggi di dunia fana. Apa? Tahap Kaisar Abadi? Penguasa tertinggi? Han Li, dia memang anak kandungmu. Sama kayak kamu, dia juga berwawasan sebet. Aku ngerti sekarang. Begini caranya kamu memberitahukan Meng Meng bahwa kamu itu Kaisar Abadi, penguasa tertinggi. Konyol. Han Li, aku tahu aku bersama Tuan Wang memberimu pukulan besar. Kamu merasa rendah diri di sampingnya. Tapi kamu nggak boleh bohong ke Meng Meng kayak gini cuma buat nyelamatin harga dirimu. Zhang Xin, kalau kamu beneran mau pergi, bawa Meng Meng sama kamu. Jika mengikutimu, Meng Meng tidak perlu hidup menderita. Ayah, aku nggak mau ikut wanita bodoh ini. Aku mau tinggal sama... Kau bilang aku bodoh. Kau rela melepas suami seorang Kaisar Abadi dan memilih seorang idiot di tahap inti emas? Kalau bukan kau yang bodoh, lalu siapa? Meng Meng, omong kosong, apa yang kau bicarakan?
Zhang Xin, Meng Meng masih kecil. Apa yang baru saja dia katakan, anggap saja kau tidak mendengarnya. Cepat bawa Meng Meng pergi. Ayah, aku tidak berulah. Aku tidak mau mengikuti wanita jahat ini. Aku ingin tinggal bersamamu, Ayah. Hanya orang bodoh yang akan melepas seorang ayah kaisar abadi. Meng Meng, kalau kau ikut Han Li yang pecundang ini, kau ditakdirkan akan hidup di kalangan bawah. Kau mengerti? Tapi mungkin itu lebih baik. Tanpa kehadiranmu sebagai beban, noda dalam hidupku akhirnya akan bersih. Jangan sok hebat. Tanpa dirimu, ayah bisa mencari istri yang 10.000 kali lebih baik darimu. Orang tak berguna seperti dia? Mimpi kali. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jangan mengejek orang miskin di masa jayanya. Ayahku memiliki bakat seorang kaisar agung. Baiklah, Chop. Kalian berdua terus saja bermimpi. Ayo pergi. Konyol. Sangat konyol. Meng Meng, karena kau tinggal bersamaku, kita harus hidup sederhana mulai sekarang. Ayah, mereka yang meninggalkanmu yang akan menderita. Dasar kau ini, kau main dulu sebentar. Ayah akan terus menyembelih ayam untuk membuatkanmu sup. Ya. Ayah jelas-jelas memiliki kekuatan seorang kaisar agung, tapi kenapa dia menganggap dirinya lemah? Zhang Xin dan Wang Lintian yang bodoh itu juga mengira ayah hanya berada di tahap pemurnian Qi. Aneh sekali. Ini biar aku ambilkan semangkuk untukmu. Ayo Meng Meng, minum selagi masih hangat. Sup ayam ini sangat bergizi. Ini dibuat dari Phoenix hitam dari 9 langit yang sudah bertapa selama 10.000 tahun. Bisakah tubuhku menahannya? Ada apa Meng Meng? Biar aku yang suapi. Ini. Ayah suapi kamu minum, mari. Aku mati dengan sangat tidak adil. Aku akan menyeretmu ke neraka langit ke-9 bersamaku. Wah, itu arwah penasaran burung Phoenix. Bahkan jiwaku tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi? Kenapa panas sekali? Apa terlalu panas untukmu? Biar aku tiupkan untukmu. Mari selesai, minumlah. Hanya dengan tiupan lembut dapat menghilangkan dendam Phoenix hitam dari 9 langit. Ayah, kamu terlalu kuat. Dengan ayah yang sekuat ini, buat apa aku harus berusaha? Lebih baik biar ayah yang balas dendam untukku. Tapi ayah kurang percaya diri. Dia memiliki kekuatan kaisar agung, tapi dia pikir dirinya hanya berada di tahap pemurnian Qi. Ditambah lagi, dengan pembatalan pernikahan itu membuat ayah semakin tertekan. Tidak, aku harus membuat ayah menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Tapi, bagaimana caranya agar ayah bisa bangkit kembali? Aku dapat ide. Karena ibu jahat itu menganggap ayah adalah pecundang. Kalau aku cari istri yang baik untuk ayah, membuat ibu jahat itu menyesal dan memulihkan harga diri ayah di hadapannya, bukankah itu sudah cukup? Aku jenius. Maklumat kekaisaran ditempel. Wanita suci dari tanah suci Taichu terkena penyakit aneh, tidak sadarkan diri dan tidak responsif. Pemimpin sekte mencari orang-orang berbakat terkenal. Siapapun yang bisa menyembuhkan wanita suci akan jadi menantu matri lokal di tanah suci Taichu. Tanah suci Taichu? Bukankah itu sekte teratas di wilayah selatan? Tunggu, kekuatan ayah tak terbatas. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit aneh wanita suci. Kalau aku bisa membuat ayah menikahi wanita suci, membuat ibu jahat menyesal, ayah pasti akan kembali percaya diri. Benar seperti itu saja. Ya, aku sudah memutuskan. Aku akan mencarikanmu istri yang sempurna. Ayah, cepat, kita akan terlambat. Baik, pelan-pelan. Terus-terusan mengurung diri di gubuk kecil juga tidak baik. Mendingan bawa Meng Meng ke kota untuk bersenang-senang. Kudengar wanita suci dari tanah suci Taichu sudah tertidur lelap selama 9 tahun. Pemimpin sekte sudah mencari kemana-mana untuk ahli, menghabiskan banyak uang, tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Kudengar pemimpinnya bahkan menawarkan wanita suci itu sendiri. Aku penasaran master mana yang akan seberuntung itu hingga menjadi suami wanita suci. Sudah jelas, pasti aku.
kau. Hei, Meng, itu maklumat kekaisaran. Menyobeknya sembarangan bisa dihukum mati. Ya, aku tetap akan menyobeknya. Gadis kecil, apa kau tahu Tanah Suci Taichu berada di bawah perlindungan Istana Kekaisaran? Maklumat ini sudah mendapat persetujuan Sang Permaisuri. Jika kau menerima tugas ini dan gagal membangkitkan wanita suci, itu adalah kejahatan menipu kaisar. Menipu kaisar apanya? Ayahku adalah kaisar agung. Dia mengambil maklumat itu, termasuk menghargai Tanah Suci Taichu. Hanli, kau benar-benar mengatakan apa saja pada Meng Meng. Sampai bilang mengambil maklumat kekaisaran, termasuk menghargai Tanah Suci Taichu. Baik lo, aku tidak ribat dengan maklumat itu sepenuhnya milikmu. Kau cukup tahu diri. Ayah ambil maklumat kekaisarannya. Meng, berhenti main-main. Tidak, ini tidak boleh. Meng masih anak-anak. Dia tidak bermaksud begitu. Kasim, kau lihat tadi, yang menyobek maklumat itu adalah ayah dan anak ini. Hanli dan putrinya Han Meng telah mengambil maklumat kekaisaran. Aku sudah mencatatnya. Hanli, 3 hari lagi adalah upacara kenaikan Tanah Suci Taichu. Kita lihat bagaimana kau mempermalukan diri nanti. Hanli, habislah kau kali ini. Meng, bagaimana aku bisa menyelamatkan wanita suci? Aku punya beberapa trik. Wah, pantas saja ini sekte nomor 1 di wilayah selatan. Ukirannya, lukisannya, sungguh megah. Meng, pakaian ini terlalu mencolok. Sama sekali tidak cocok untukku. Cocok, sangat cocok. Ayah, kau datang ke sini untuk cari istri. Kau harus berpakaian yang rapi. Wah, nak disangka sungguh berani datang. Kalian pasangan hina saja datang kemari. Kenapa kami tidak? Dasar tidak tahu diri. Nanti aku yang menghabisi kalian. Hari ini, aku bukan pemimpin sekte. Aku datang ke hadapan kalian sebagai seorang ayah, memohon pada kalian semua untuk menyelamatkan Dan-er. Jika kalian bisa membangunkan Dan-er dari tidurnya, tidak hanya akan menjadi menantuku, kalian juga akan mewarisi kepemimpinan Tanah Suci Taichu. Adakah yang bisa menyelamatkan Dan-er? Pemimpin sekte. Seorang pria bernama Hanli telah menjawab maklumat kekaisaran. Dia mengaku bisa menyembuhkan wanita suci. Di mana Hanli? Segera naik ke sini. Ayah, ayo kita pergi, ayo. Tuan Han, apakah Anda benar-benar punya cara untuk menyelamatkan Dan-er? Aku... Tunggu sebentar, Seterie. Jangan ada yang rebutan denganku. Hanya aku yang berhak menyelamatkan wanita suci. Siapa kau? Ini aku bukan siapa-siapa gitu. Sejak pan kecil desa aku sudah mempraktikkan teknik musim semi abadi. Kalau sudah dikuasai sepenuhnya, teknik ini bisa menghidupkan kembali orang mati. Membalikan hukum kehidupan dan kematian. Luar biasa. Kumohon selamatkan putriku. Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas sudah pakai teknik ini untuk menghidupkan kembali anjingku. Dia adalah gadis suci dari Tanah Suci Taichu, mana bisa disamakan dengan hewan, pemimpin sekte. Orang ini cuma penipu. Bunuh dia. Meng, habislah kita. Kali ini kita pasti mati. Ayah, tenang, ayah pasti bisa. Aduh, gawat. Aku Wang Lintian dari keluarga Wang di kota Yun beri salam pada guru. Tujuanku datang ke sini sama dengan ayah dan anak itu, yaitu menghidupkan kembali wanita suci. Tapi soal siapa yang benar-benar punya kemampuan, silakan lihat baik-baik. Oh, ternyata dia dari keluarga Wang. Keluarga besar nomor 1 di kota Yun. Nama Tuan Wang memang sudah terkenal. Dia pasti bisa menyelamatkan wanita suci. Sebaliknya, siapa Hanli ini? Pasti penipu juga ya? Siapa yang tahu, nggak pernah dengar. Cuman orang biasa aja. Masa dia ngaku bisa menghidupkan wanita suci? Dia pikir dia siapa? Menurutku, dia bakal mati sebentar lagi. Ayahku punya kualitas seorang kaisar. Kalian semua bahkan tidak layak untuk tahu namanya. Bahkan wanita suci yang menikahi ayahku sudah termasuk naik status.
Mulai sekarang, di bawah perlindungan ayahku, Tanah Suci Taichu akan menjadi bawahan kaisar. Kenapa kalian semua tidak bersujud dan menyembah? Berterima kasih pada ayahku. Nah, kau memang pandai berbicara, omong kosong. Semuanya, Hanli cuman orang bodoh tahap pemurnian Ki saja. Betul. Soal kenapa kami bisa tahu? Itu karena dia mantan suamiku. Dia itu benar-benar pecundang. Untung aku cerai darinya dan memilih untuk bersama Tuan Wang. Kualitas Kaisar omong kosong, bersujud dan menyembah. Seorang pemurnian Ki berani membual? Pecundang ya pecundang, hanya bisa berlagak hebat di depan anaknya sendiri. Tunggu saja, kalian sudah membuat ayahku marah. Dia akan menghancurkan kalian semua, satu persatu. Cukup. Kenapa kalau dia pemurnian Ki? Asalkan dia bisa selamatkan Dan dia adalah tamu kehormatan Tanah Suci Taichu kami. Tuan Han, cepat keluarkan harta karunmu. Selamatkan putriku. Ketua sekte menyuruhmu untuk keluarkan harta karun untuk menyelamatkan wanita suci. Jangan-jangan kamu sama sekali tidak punya? Kamu datang ke Tanah Suci Taichu untuk menipu orang? Hanli, apa yang mereka katakan benar. Siapa bilang kami tidak bawa harta karun? Yang kami bawa adalah tulang Phoenix Nirvana. Mang, dari mana keluarga kita bisa dapat tulang Phoenix? Jangan khawatir, ayah. Kalau aku bilang kita punya, ia pasti punya. Tulang Phoenix Nirvana ini berasal dari Phoenix hitam dari 9 langit yang dipelihara ayahku. Api Nirvana Phoenix yang dikandungnya bisa menarik kembali jiwa dari neraka langit ke-9 dan menghidupkan kembali orang mati itu. Tidak mungkin. Phoenix hitam dari 9 langit? Itu adalah binatang suci kuno yang hanya ada dalam legenda. Sebuah tulang darinya? Mustahil. Binatang suci sangat angkuh. Bagaimana mungkin seorang kultivator pemurnian Ki seperti Hanli bisa menjinakkan salah satunya? Ini benar-benar khayalan. Anak kecil, apa kamu tahu betapa berharganya yang kamu bicarakan ini? Tentu saja aku tahu. Tapi meski sangat berharga bagimu, itu cuma barang biasa buat ayahku. Jangan-jangan ayah dan anak ini berasal dari klan abadi yang hidup menyendiri? Ketua Luo tidak perlu menebak-nebak. Mereka bukan dari keluarga besar manapun. Tulang Phoenix Nirvana yang disebut-sebut ini sama sekali tidak mungkin ada. Kenapa kamu bilang begitu, keponakan? Yas dan Armin ini sangat miskin. Bagaimana mungkin mereka memiliki harta karun seperti tulang Phoenix Nirvana? Betul sekali. Sebagai mantan istrinya, aku yang paling tahu. Hanli, nyalimu sudah makin besar saja. Sekarang, berani-beraninya kamu menipu di Tanah Suci Taichu. Apa? Kamu berani membohongiku? Kami tidak bohong. Di halaman ayah, kami tidak cuma punya Phoenix hitam dari 9 langit. Ada juga kura-kura misterius Xuanwu, sapi suci Haotian, anjing penguasa langit, dan naga biru. Kura-kura misterius Xuanwu, sapi suci Haotian. Hahaha, lucu banget. Hanli, jangan-jangan yang kamu maksud sapi tua itu dan kura-kura di halamanmu? Kalau nggak percaya, lihat. Tulang ayam. Meng omong kosong apa ini? Jadi Phoenix hitam dari 9 langit yang katanya hebat ini ternyata cuma ayam tua. Anak si pecundang bukan hanya pecundang, tapi juga bodoh. Pakai tulang ayam sudah bermimpi mendekati Tanah Suci Taichu. Itu cuma angan-angan kosong. Ketua Luo, Mang Meng masih kecil. Dia belum mengerti apa-apa. Kumohon, mengingat dia masih anak-anak, ampunilah dia. Kami akan pergi sekarang. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tunggu. Kau mempermainkan Tanah Suci Taichu seperti orang bodoh. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Luo Cheng. Saya di sini. Bawa ayah dan anak ini dan cincang mereka. Jadi daging cincang dan beri makan. Anjing. Siap. Tuh. Kenapa kau mencoba melindunginya? Saya tidak berani. Saya hanya ingin si pecundang ini menyaksikan dengan baik. Menyaksikan apa? Pasaman saya akan menyelamkan wanita suci. Pil ini namanya pil kebangkitan 9 revolusi. Bisa menghidupkan yang mati dan menyembuhkan luka. Keluarga Wang mendapatkannya secara kebetulan. Ini adalah harta karun keluarga kami. Jika wanita suci masih memiliki sedikit sisa jiwa, dia bisa dihidupkan kembali. Bagus, kau sudah berniat. Ketua, saya hanya ingin si pecundang ini menyaksikan dengan baik bagaimana saya akan mengambil semua yang pernah dia impikan. Bagus, asal kau bisa menyelamatkan Dan Keponakan, kau boleh bunuh dia kalau mau.
Ketua, wajah wanita suci mulai membaik. Bagus. Dan R akan diselamatkan. Han Li, kau lihat, inilah jurang pemisah antara kau dan aku. Apa yang terjadi? Ini seharusnya khasiat pilnya mulai bekerja. Dia mulai mengeluarkan racun. Tidak. Api primordial dan R semakin melemah. Bisa padam kapan saja. Wang Lintian, jelaskan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak yakin, pil ini tidak seharusnya begini. Dia sudah sakit parah bertahun-tahun. 3 jiwa dan 7 rohnya sudah lama hilang. Dia hanya bertahan hidup karena sisa-sisa api primordialnya. Kau gunakan pil ini untuk memulihkan tubuh fisiknya secara paksa. Tapi tanpa jiwa di dalamnya, tubuh itu secara alami akan kacau dan runtuh. Pilmu tidak membangunkannya, itu justru mempercepat kematiannya. Omong kosong, pilku tidak berguna. Lalu tulang ayammu itu katanya bisa menyembuhkan. Sudah kukatakan berkali-kali, ini adalah tulang Phoenix Nirvana. Patahkan tulangnya dan biarkan setetes cairan tulang Phoenix. Itu akan memungkinkannya terlahir kembali dari api. Omong kosong, tulang ayam ya tetap tulang ayam. Tulang Phoenix apanya? Siapa yang percaya? Percaya atau tidak, lagi pula yang sekarat bukan aku. Aku tidak buru-buru. Apakah kau yakin caramu berguna? Bukankah kita akan tahu kalau dicoba? Baik. Aku percayai kau sekali lagi. Jika kau berani menipuku lagi, aku akan menyuruh orang menguliti kalian hidup-hidup dan menghisapmu sampai ke sumsum. Ayah, lakukan sekarang. Lakukan. Hanli, jangan lakukan hal yang sia-sia. Kau dan anakmu datang ke sini untuk menipu orang. Tamatlah hidup kalian. Zhang Xin, aku tidak masalah. Tapi Meng Meng adalah anak kandungmu sendiri. Apakah kau bisa diam saja dan melihatnya mati? Kalian yang cari masalah. Bukan salahku. Lebih baik berjuang untuk diri sendiri. Tidak ada jalan untuk mundur. Ada apa? Kenapa padam? Bukannya kau bilang api Phoenix Nirvana bisa menyelamatkannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Hahaha, lihat, sudah kubilang mereka penipu. Hanli, lihat dirimu. Seharusnya kau tetap di gubukmu itu dan menjalani sisa hidupmu dengan damai. Kau malah datang ke sini menipu orang. Rasakan. Bunuh. Bunuh mereka. Tidak. Kunci dulu jiwa mereka. Kuliti mereka hidup-hidup. Aku akan membuat mereka hidup menderita sepenuhnya. Aku tahu, jika ingin api Phoenix Nirvana bekerja sempurna, ayahku dan wanita suci harus berciuman. Dia harus mentransfer ki sejati kaisar ke dalam tubuhnya. Kau pikir aku akan percaya itu sekarang? Bukankah kau ingin menyelamatkannya? Bukan. Kau benar-benar mau aku menciumnya? Meng Meng, omong kosong apalagi yang kau ucapkan? Ayah, aku tidak berulah, percayalah padaku. Ini... Ketua, wanita suci sudah mati. Apa kita benar-benar akan membiarkan kultivator tahap permurnian ki ini mencemari tubuh sucinya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Dan R tidak bangun, aku akan mencincang kalian. Ketua! Lakukan seperti yang mereka katakan. Maafkan kelancanganku, wanita suci. Goceng. Bunuh. Wanita suci. Danar. Kau sudah bangun? Ayah, barusan semua yang kalian bicarakan, aku dengar semuanya. Memang tulang Phoenix Nirvana Hanli yang menyelamatkanku. Saudara Han, terima kasih. Kalian semua dengar itu kan?
Ayahku yang menyelamatkan wanita suci. Maksudmu, ayam tua yang kubunuh itu memang Phoenix hitam dari 9 langit? Ayah, sekarang kau percaya betapa hebatnya dirimu. Tapi aku baru di tahap pemurnian Ki. Bagaimana mungkin aku... Ayah mulai meragukan dirinya lagi. Manfaatkan momentumnya. Langsung buat ayah kembali percaya diri. Pasangan hina. Pil kebangkitan 9 revolusi kalian hampir membunuh wanita suci. Ayahku harus pakai tulang Phoenix Nirvana untuk menyelamatkannya. Tapi kalian berusaha menghalanginya. Sebenarnya apa tujuan kalian? Wang Liantian, coba jelaskan. Sebaiknya kau berpikir sebelum bicara. Tuan Muda Wang, bukannya kau bilang pil kebangkitan 9 revolusi pasti manjur? Apa yang terjadi? Wanita murahan, tutup mulut kotormu. Meng Meng, aku adalah ibu. Cepat, bilang ke ketua sekte kalau aku tidak ada hubungannya dengan ini. Ibu? Tapi kau sendiri yang bilang kita sudah putus hubungan. Hanli, pertimbangkan hubungan suami istri kita, tolong selamatkan aku. Ayah, wanita seperti itu tidak boleh diterima kembali. Zhang Xin, lebih baik kau jangan berharap. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Aku paham sekarang. Yang menyelamatkan wanita suci sama sekali bukan tulang ayamnya. Itu pil kebangkitan 9 revolusi. Wang Lintian, maksudmu apa? Dan R sendiri yang mengonfirmasinya. Itu adalah tulang Phoenix Nirvana milik Hanli yang menyelamatkannya. Ketua sekte, Phoenix hitam dari 9 langit ini cuma tulang ayam biasa. Kamu benar-benar percaya itu? Tadi Phoenix itu sudah bersuara, apinya berkobar. Semua orang melihatnya sendiri. Mana mungkin itu palsu? Sepengetahuanku, ada trik di kalangan rakyat biasa. Hanya butuh sedikit energi spiritual untuk memalsukan fenomena langit. Cukup meyakinkan untuk menipu siapapun. Menurutku, suara Phoenix dan AP Nirvana Phoenix yang disebut-sebut itu. Semua dipalsukan oleh Hanli. Kau memfitnah. Tapi Dan R baru hidup kembali setelah api Nirvana Phoenix masuk ke tubuhnya. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Pil kebangkitan 9 revolusi yang memperbaiki tubuhnya dulu, lalu mengisi kembali jiwanya. Tulang ayam Hanli kebetulan saja bertepatan dengan pil kebangkitan 9 revolusi yang sedang bekerja maksimal. Oh, begitu rupanya. Sudah kuduga. Orang gagal di tahap pemurnian, gimana mungkin punya tulang binatang suci kuno? Jadi, pil kebangkitan 9 revolusi Tuan Muda Wang yang bekerja. Kalian pandai memilih waktu. Mengingat aku tadi memohon ampun padamu, sungguh menjijikan. Ternyata begitu. Sudah kubilang aku cuman orang tak berguna. Mana mungkin punya harta karun seperti itu? Kalian jangan asal memfitnah. Wanita suci sudah bilang tulang Phoenix Nirvana milik ayahku yang menyelamatkannya. Kalian masih saja menyangkal di sini. Wanita suci koma bertahun-tahun, dia baru sembuh dari penyakit parah. Pikirannya masih agak bingung, dia baru saja bangun. Dia bahkan tak tahu siapa yang menyelamatkannya. Ketua sekte, orang seperti Hanli yang mengandalkan keberuntungan untuk berkeliling menipu orang. Dia sungguh menghina Anda, menghina wanita suci dan menghina tanah suci Taichu. Aku bersedia membunuh penipu ini untuk tanah suci Taichu. Karena untuk saat ini tidak bisa menentukan siapa penyelamatku yang sebenarnya, kenapa kalian berdua tidak tinggal saja? Tunggu sampai kita mencari tahu nanti, baru buat keputusan. Baik, kita ikuti kata Dan R. Lalu kapan kalian akan menepati janjimu? Untuk menikahkan wanita suci dengan ayahku? Meng Meng, ngomong apa sih? Dia adalah wanita suci dari tanah suci Taichu. Mana mungkin aku pantas untuknya? Ayah, bahkan aku saja pikir wanita suci menikah denganmu itu agak terlalu tinggi. Hanli, kamu cuma orang lemah di tahap pemurnian ki, bahkan membawa beban, tapi masih mau menikahi wanita suci. Itu sama saja bagai pungguk merindukan bulan. Kalau ada yang pantas menikahinya, itu seharusnya aku. Kamu mau menikahi siapa? Aku cuma bercanda. Mana mungkin orang sepertiku pantas menikahi wanita suci? Kalau ada yang pantas menikahinya, itu seharusnya kamu dan wanita suci. Kamu dan wanita suci adalah jodoh yang ditakdirkan. Lebih baik kamu berkata jujur. Ya. Kuharap kalian para pecundang tahu diri, jangan punya niat yang tak sepantasnya. Kalau tidak... Saudara Han, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Luo Cheng, aku mau menikah dengan siapa adalah pilihanku sendiri. Sepertinya masih ada kesempatan. Meskipun janjiku untuk menikahkan wanita suci denganmu tidak bisa dipenuhi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk.
sampai kita benar-benar menentukan siapa sebenarnya yang menyelamatkan Danner. Kalian semua dipersilakan tinggal dan berlatih di Tanah Suci Taichu. Terima kasih atas keramahan ketuk. Namun, jangan senang terlalu cepat. 1 bulan dari sekarang, Tanah Suci Taichu akan mengadakan kompetisi besar sekte. Hanya satu dari antara kamu dan Hanli yang bisa bertahan. Hanli, kali ini kamu beruntung, tapi di kompetisi besar sekt, lihat saja siapa yang bisa melindungimu nanti. Seperti yang diharapkan dari sekte teratas di wilayah selatan. Bahkan akomodasi yang diatur untuk murid sangat indah. Meng, kamu terlalu ceroboh hari ini. Jangan pernah membuat masalah seperti ini lagi ya. Di dunia kultivasi, yang kuat banyak sekali bagaikan awan. Ayahmu hanya berada di tahap pemurnian Qi. Aku saja hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri. Mulai sekarang, kita harus bertindak dengan hati-hati untuk memastikan keselamatanmu. Dasar Wang Lintian, kalau saja dia tidak mengacaukan keadaan, ayah pasti akan menyadari hari ini bahwa dia memiliki kekuatan tingkat kaisar. Aku mengerti. Apa yang akan kita lakukan tentang kompetisi sekte sebulan lagi? Benar, di kompetisi sekte sebulan lagi, ayah akan membuat namanya terkenal. Itu pasti akan membantu ayah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jangan khawatir ayah, ayah pasti akan menang di kompetisi sekte. Kamu... Rekan Han, aku Luo dan Sang Suci. Apa yang diinginkan Sang Suci dariku? Sudahlah, cepat buka pintunya. Sang Suci. Si cantik sudah datang. Silakan masuk. Semoga aku tidak mengganggu. Atas penyelamatan nyawaku, rekan Han dan akan selalu ingat. Aku datang khusus untuk berterima kasih. Aku tidak pantas mendapat pujian seperti itu. Kamu terlalu baik, Sang Suci. Itu semua karena Meng terlalu nakal. Itu hanya kebetulan saja. Bagaimana mungkin orang sepertiku bisa menyelamatkan Sang Suci? Itu bukan kebetulan. Ayahku jelas-jelas hebat. Kakak, cantiknya bukankah kamu juga berpikir bahwa ayahku luar biasa? Kamu terlalu merendah, rekan Han. Bagaimanapun juga, utang itu nyata. Aku dengar kultivasimu masih dangkal. Dalam kompetisi sekte beberapa hari lagi, masalah mungkin timbul. Di dalam kotak kayu ini, ada teknik kultivasi dan seni bela diri yang telah kupilih. Aku berikan padamu, Daoyu. Kuharap kamu bisa, selama kompetisi, mencapai hasil yang sangat baik. Wah, aku tidak mungkin menerima ini. Terlalu berharga. Anda yang mulia saintes, dan aku cuman kultivator Qi condensation biasa. Anda sampai repot-repot mengantarkan manual kultivasi untukku, aku tidak pantas. Apalagi, aku ini agak bodoh. Aku khawatir akan sangat sulit menguasai teknik yang Anda berikan. Aduh, ayah. Ayah, itu kan dikasih sama kakak yang cantik itu. Terima aja. Lagi pula, ayah kan bukan cultivator Qi condensation biasa. Ayah ini kaisar abadi. Kaisar abadi tahu, belajar hal-hal begini pasti gampang banget buat ayah. Kaisar abadi. Meng jangan ngomong sembarangan. Masa sih aku bisa jadi kaisar abadi? Sudah. Memangnya ada anak perempuan yang tidak mengidolakan ayahnya sendiri? Waktu seusia Meng, aku juga selalu mengikuti ayahku kemana-mana. Aduh, perutku sakit. Ayah, aku mau ke jamban dulu. Kenapa, ayah temani? Jangan. Kakak yang cantik akhirnya datang menjenguk ayah. Ayah ngobrol aja sama dia. Kakak, walaupun ayahku kadang agak lambat mikirnya, tapi dia sangat baik dan perhatian. Dia pasti jadi suami yang baik loh. Meng. Aku ke jamban dulu. Kalian berdua lanjut ngobrol ya. Itu... Meng sangat lincah dan menggemaskan. Meng memang sudah lucu sejak kecil. Ayah bodohku ini. Rekan Han, silakan lihat teknik kultivasi dan seni bela diri ini. Lihat apakah ada yang cocok untukmu. Kalau ada pertanyaan, tanya saja padaku kapan saja. Oh, baiklah. Terima kasih, gadis suci.
Maaf, gadis suci. Semua karena aku sangat ceroboh. Rekan Han, tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku dan R. Siapa sangka ayah bodohku ini benar-benar bisa sukses. Sepertinya giliranku untuk maju. Aku pulang. Hei ayah, kakak cantik. Kok wajah kalian memerah? Apa di sini terlalu panas? Tidak juga. Karena Meng Meng sudah kembali, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Turnamen sekt, hati-hati. Terima kasih, Nona Danner. Kalau begitu, aku harus pergi. Ayo pergi. Kakak cantik sering-sering main ke sini. Ayahku sangat ingin... Meng Meng, jangan ngomong sembarangan. Hanli, turnamen sekte. Kamu harus menang. Hei ayah, sepertinya saintes tertarik padamu. Hei, jangan ngomong sembarangan. Dia itu saintes. Ayah cuman ada di tahap pemurnian Ki. Mustahil banget. Apa ayah belum lihat manual kultivasi yang dia kasih ke ayah? Ini teknik tingkat bumi, telapak Dewa Naga. Teknik tingkat bumi. Teknik kultivasi dibagi jadi 4 tingkatan. Langit, bumi, misterius, dan kuning. Saintes kasih ayah teknik tingkat bumi. Dia punya harapan besar buat ayah. Bakatku jelek banget. Bahkan kalau ayah kasih aku teknik tingkat bumi, bakalan sia-sia aja. Bikin kesel deh ayah. Kenapa ayah selalu merendahkan diri sendiri? Jangan patah semangat ayah. Ayah nggak boleh mengecewakan kakak saintes dan harapannya buat ayah. Kamu benar. Aku nggak boleh mengecewakan harapan saintes. Telapak Dewa Naga. Nah, kan sudah kubilang. Masa aku bisa menguasainya? Satu jurus saja sudah memicu fenomena langit. Sudah kuduga, ayah adalah kaisar abadi. Telapak Dewa Naga. Mungkinkah Hanli bukan di tahap pemurnian Ki? Tuan Mudawang, lihat. Kultivasi Tuan ternyata memicu fenomena langit. Memasuki tanah suci primordial, aku merasa seperti ikan di air. Masa depanmu tak terbatas. Aku selalu tahu Tuan Mudawang itu jenius. Untungnya aku sudah cerai dengan Hanli si berbakat itu. Apa Hanli si berbakat itu pantas dibandingkan denganku? Nggak pantas. Orang berbakat di tahap pemurnian Ki kayak dia nggak layak buat ngelap sepatu, Tuan. Hanli! Sekarang aku sudah kuasai teknik ilahi ini dan memiliki fenomena langit. Di kompetisi sekte, aku akan pastikan kamu mati tanpa kuburan. Ayah, kompetisi akan segera dimulai. Kenapa kita belum melihat Dawis Han? Masih perlu ditanya, orang seperti Han Li pasti tahu dia bukan tandingan siapapun. Dia kabur untuk menghindari pertarungan. Tidak mungkin. Hanli bukan orang seperti itu. Dia akan datang. Kamu kenal dia, saintis. Kamu baru kenal dia beberapa hari. Zhang Xin sudah kenal Han Li bertahun-tahun. Mungkinkah kamu lebih paham karakternya daripada Zhang Xin? Saintis, jangan tersinggung dengan kata-kata belak-belakan saya. Hanya saja Han Li ini, dia terlalu pengecut. Han Li tidak lain hanyalah seorang pengecut. Setiap ada masalah, dia hanya tahu bersembunyi di belakang wanita. Kadang, aku benar-benar bertanya-tanya. Han Li, apakah dia itu laki-laki? Kalau tidak, kenapa dia selalu
Tidak berani menghadapi siapapun. Hanya bisa menunduk dan minta maaf. Kamu tahu apa? Itu karena Hanli ingin melindungimu dan ibumu. Jadi dia menghindari masalah. Sebagai istrinya, tidak hanya kamu tidak memahaminya, kamu bahkan mengkritiknya di belakangnya. Kau tidak layak menjadi seorang istri. Para sesepuh, sudah semakin malam. Hanli tidak akan datang. Mari kita umumkan hasilnya saja. Ayah, kompetisinya belum selesai. Aku yakin Hanli pasti akan datang. Tapi seorang kultivator level rendah, sang saintis tampaknya cukup memperhatikannya. Apa katamu? Tidak ada. Aku percaya Hanli pasti akan datang, pasti. Kakak cantik, kami sudah sampai. Kau berhasil datang. Aku tahu kau akan datang. Tentu saja, ayahku yang tidak akan pernah mengecewakan seseorang secantik dirimu. Dia sudah di sini. Nah, tak kusangka seorang pengecut seumur hidupnya akhirnya menemukan nyalinya hari ini. Kau benar-benar berani muncul. Tapi ini akan jadi keputusan terburuk yang pernah kau buat. Karena hari ini, Di Tanah Suci, Taichu, turnamen besar sekte, semua batasan dicabut. Jika ada yang tewas selama pertandingan, itu semata karena kelemahan mereka sendiri. Itu ketidakmampuan pihak lain. Hanli, seharusnya kau tidak datang. Kau seharusnya tetap di gubuk reotmu itu. Kau bukan tandingan Tuan Muda Wang. Atau ini hanya akan berakhir dengan kematianmu. Tapi jangan khawatir. Setelah kau mati, aku akan jual Meng Meng ke rumah bordil. Itu jalan keluar untuknya. ide yang bagus. Nah, harta ini seharusnya berada di tempat yang lebih berkelas. Tertawalah selagi masih bisa. Kalian yang akan menangis sebentar lagi. Menangis? Gue rasa kau akan jadi orang yang menangisi ayahmu nanti. Ayah, semua orang sudah berkumpul. Pertandingan bisa dimulai. Kalian berdua naiklah ke panggung. And memang Gotwasapers yang diharapkan dari harta dengan tingkat kondensasi Ki saja, bahkan naik ke panggung saja tidak becus. Aku benar-benar tidak tahu sebab maksud ketua sekte apa dengan mengadakan turnamen besar ini. Siapapun bisa melihat bahwa Hanli pasti akan gagal. Tunggu saja, ayahku pasti akan menang. Pertandingan dimulai. Hanli, sang perawan suci tampaknya sangat memperhatikanmu. Kudengar dia diam-diam mengirimimu seni bela diri. Bagaimana kau tahu? Tak hanya tahu, aku bahkan tahu seni itu adalah telapak Dewa Naga. Bagaimana kau tahu detail seperti itu? Hari sang perawan suci mencarimu. Putra suci, Luo Cheng, mengetahuinya. Luo Cheng menyisir arsip perpustakaan Dan. Menemukan seni tingkat bumi, telapak Dewa Naga. Bilang sang perawan suci sangat menyayangimu. Luo Cheng cukup kesal, jadi dia menyuruhku untuk membunuhmu dalam kompetisi ini. Tapi bahkan jika Luo Cheng tak memintaku, aku tetap akan membunuhmu. Karena bersaing dengan orang subvert team, genius dunia kultivasi hanya penghinaan bagiku. Astaga, itu benar-benar seni tingkat bumi, seni naga hitam. Dia dalam waktu sebulan, Tuan Muda Wang benar-benar menguasainya. Beberapa hari lalu di dalam sekte, fenomena langit meletus. Naga emas melesat ke langit, berkelana di angkasa. Mungkinkah itu Tuan Muda Wang? Tepat sekali. Tuan Muda Wang lah yang memicu fenomena itu. Bukankah Hanli yang memicunya? Omong kosong, jelas-jelas ayahku yang berlatih telapak Dewa Naga sehingga memanggil fenomena langit itu. Meng Meng, apa yang kau katakan sekarang? Bagaimana kau masih percaya kebohongan ayahmu? Jika tak percaya, tunggu saja. Lihatlah apakah itu ayahku. Telapak tanganku ini bisa menghancurkan gunung dan batu. Jika mengenai dirimu, tulangmu akan remuk. Aku memberimu satu kesempatan sekarang. Berlutut dan mohon padaku. Kalau tidak, dengan satu pukulan telapak, kau akan digiling sampai hancur. Meng Meng dan Dan Er sama-sama memperhatikan aku.
Aku tak boleh mengecewakan mereka. Bahkan jika aku mati, aku harus berdiri tegak seperti pria. Jangan mengecewakan mereka. Telapak Dewa Naga. Sudah diduga, keajaiban memang takkan terjadi. Harta karun ya memang harta karun. Selanjutnya, giliranku. Tuan Muda Wang. Hore, ayah menang. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya ayahku. Ini adalah telapak Dewa Naga yang kuluaskan. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang. Apa yang terjadi? Bukannya katanya Hanli hanya memiliki kultivasi penyulingan Ki, ini sama sekali tidak terlihat seperti penyulingan Ki. Sepertinya tebakanku benar. Fenomena langit pada hari itu memang disebabkan oleh rekan Han. Yang menyelamatkanku pasti dia. Ayah, sekarang Taichu Holy Land kita pada dasarnya telah mendapatkan seorang jenius langka. Pemimpin sekte yang lama, sekarang Anda bisa umumkan hasil dari kompetisi. Baik. Saya akan umumkan hasilnya sekarang. Gelombang besar menyapu pasir. Emas murni muncul. Saya nyatakan bahwa Hanli memiliki bakat yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Secara khusus diterima sebagai murid inti. Calon putra suci. Pemimpin sekte Taichu Holy Land. Selalu hanya ada satu putra suci. Anda menjadikan Hanli calon putra suci. Apa maksud Anda? Selama bertahun-tahun ini, sudah waktunya untuk mengubah aturan. Apalagi Hanli sangat luar biasa. Kalau kita tidak memberinya kesempatan, bukankah itu akan mengecewakan murid-murid lain? Masalah ini sudah diputuskan. Ayah, sekarang kamu bisa dengan sah menikahi kakak cantik itu. Tidak, kalau begini terus, posisiku sebagai putra suci bisa terancam. Jadi begitu rupanya. Wang Lintian tidak dibunuh oleh Hanli. Fenomena naga emas itu bukan juga disebabkan oleh Hanli. Kalian semua sudah dibodohi oleh... Di depan semua orang, kita semua melihatnya sendiri. Berani-beraninya kau bilang ayahku bohong? Luo Cheng, apa kamu iri pada Hanli? Dia dipilih sebagai kandidat posisi Saint. Pasti karena itu mereka menyusahkannya. Pasti. Luo, hari ini, kecuali kau memberiku alasan yang bagus, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Di bawah arena ini terletak formasi kunci naga. Formasi ini melindungi arena dari kerusakan akibat dampak pertempuran. Ini adalah inti dari formasi kunci naga, batu liur naga. Di dalam batu liur naga tersimpan jejak energi naga sejati. Sekarang batu liur naga telah rusak dan energi naganya telah menghilang. Kupikir wujud naga emas ini jelas terbentuk dari energi naga yang menyebar keluar. Wang Lintian juga tewas karena runtuhnya formasi kunci naga. Formasi kunci naga sudah lama diabaikan. Hanli, kau hanya tepat saat formasi kunci naga hancur. Kebetulan menyerang dengan telapak tangan saat itu. Itu semua cuman kebetulan. Harus kuakui kau memang orang yang beruntung. Saat kau membangunkan saintes dengan tulang ayam, bertepatan dengan Pil 9 Revolutions Revival mulai bekerja. Di kompetisi sekte, formasi kunci naga juga kebetulan hancur. Kalau aku tidak menyadarinya tepat waktu, kau benar-benar akan si orang tak berarti tahap kiri Paininga ini. Menyelinap masuk dan menipu semua orang, semua orang. Lalu kenapa tidak mungkin kalau telapak Dewa Naga, ayahku sangat luar biasa kuatnya, hingga menghancurkan formasi kunci naga? Konyol.
Formasi kunci naga didirikan oleh leluhur pendiri Taichu Holy Land kita. Tidak ada yang bisa menghancurkannya selain Kaisar. Kau bilang ayahmu yang menghancurkannya? Mungkinkah ayahmu seorang kaisar? Ayahku memang seorang kaisar. Anak-anak memang suka ngomong hal yang aneh-aneh. Kalau Hanli seorang kaisar, maka aku adalah leluhur sang kaisar. Sudah kuduga, tidak mungkin aku ini jenius. Itu menyebalkan? Ketua sekte, mohon pertimbangkan kembali keputusan Anda. Jangan sampai ini membuat para murid kecewa. Kalau begitu, dengan ini aku mencabut pencalonan Hanli untuk posisi Saint. Ayah! Namun, sebagai pengakuan atas jasanya menyelamatkan saintes, dia diizinkan secara khusus menjadi murid sek luar. Hanli ingin merebut posisiku dan kekasihku. Kau bahkan tidak layak. Mulai sekarang, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Semuanya bubar. Wujud naga emas itu bisa membangkitkan kekuatan Phoenix di dalam diriku. Wujud naga emas itu pasti diciptakan oleh Hanli. Tidak seperti yang digambarkan Luo Cheng. Jujur saja. Ini semua salah Luo Cheng. Kalau saja dia tidak ikut campur, ayah pasti sudah lama jadi murid inti. Meng. Seseorang harus bersyukur dengan apa yang dimiliki. Bila kebajikan tak sepadan dengan kedudukan, malapetaka pasti menyusul. Apa yang bukan hak kita, jangan pernah kita paksakan. Ayo. Lagi pula, kalau aku ayahmu jadi murid inti, lama-lama pasti ketahuan. Kalau sudah begitu, entah bagaimana orang akan mengejekku. Ayahmu sudah cukup puas seperti ini. Jadi murid luar membuatku tenang, rasanya pas. Makanlah dan istirahatlah lebih awal. Hei, membuat ayah menyadari betapa kuatnya aku adalah jalan panjang dan berat ke depan. Sesama Dawis Han, ini dan R. Kakak cantik sudah datang. Aku yang buka pintu. Kakak cantik, kamu kesini mau ketemu ayah? Sesama Dawis Han meraih kemenangan dalam kompetisi sekte. Dan R sengaja datang untuk memberi selamat. Ini anggur ajaib yang bagus. Meminumnya dapat memperkuat fondasi. Bagaimana mungkin aku menerima ini? Aku sudah menerima kebaikanmu sebelum kompetisi, Saints. Berani-beraninya aku minta lebih. Ayah, terima saja. Ayo simpan. Kakak, silakan duduk. Meng, ini anggur. Kamu masih terlalu kecil untuk minum. Pelit banget, nggak dikasih seteguk pun. Apa katamu? Nggak apa-apa. Cawan anggur ini, pertama, untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku sesama Dawis Han. Kedua, untuk merayakan Anda menjadi murid luar. Saints, Anda terlalu merendah. Aku hanya beruntung. Kakak cantik datang larut malam begini. Masa cuma untuk urusan kecil ini? Dan R memang ada permintaan. Dan ada sesuatu yang ingin kuminta padamu. Nona cantik, silakan katakan. Dengan ayahku di sini, apapun bisa diselesaikan. Meng, jangan bicara sembarangan. Dane adalah gadis suci, aku ini orang biasa, kata-kataku tidak punya banyak pengaruh. Bagaimana aku bisa membantu? Tidak, masalah ini hanya kamu yang bisa membantuku. Kalau kamu sudah berkata begitu, selama aku bisa membantu, aku tidak akan ragu-ragu. Setelah nirvana, kekuatan Phoenix di dalam tubuhku jadi tidak tenang. Setiap kali aku mengalirkan energiku di tubuhku, aku selalu merasakan sakit yang membakar. Saat aku sadar kembali, sudah menyebar menjadi pola-pola api ini. Pola-pola ini adalah balasan dendam dari Phoenix. Hanya bisa dialirkan dengan kekuatan Kaisar Agung. Kalau tidak segera diatasi, di masa depan, aku takutnya tidak bisa melanjutkan kultivasi. Dane aku... Nona cantik, kamu datang ke tempat yang tepat.
Untuk ini, selain ayahku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benarkah? Meng Meng berhenti bicara sembarangan. Ayah, aku tidak bicara sembarangan. Ayah benar-benar bisa menyelamatkan Nona cantik. Pola api di tubuh Dane, aku bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Siapa bilang aku belum melihatnya? Sebelum kita datang ke tanah suci Taichu, saat ayah memberiku sup ayam, aku jelas melihatnya. Nona cantik, kamu sudah kena balasan dendam Phoenix. Kamu perlu menggunakan kekuatan Kaisar Agung untuk mengalirkannya. Untungnya, ayahku adalah Kaisar Agung. Dia bisa membantumu mengalirkan kekuatan dendam itu. Tapi dendam di dalam dirimu dalam. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, ayahku harus menggunakan telapak tangannya untuk menamparmu. Meng Meng, kamu ini cuma ngawur. Selain aku bukan Kaisar Agung, menampar gadis suci seperti itu, mana mungkin Den setuju? Aku bersedia. Ya. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Danner, kamu adalah gadis suci dari tanah suci. Hal seperti menamparmu adalah penghinaan bagi martabat tanah suci. Kalau orang luar tahu, bukan cuma reputasimu yang rusak, aku juga akan dihukum berat. Takut apa? Apa yang terjadi malam ini? Hanya kamu, aku, dan Meng Meng yang tahu. Apa kamu takut? Aku yang bocorin? Danner, kebencian Phoenix. Kekuatan Kaisar Agung. Itu cuman Meng Meng ngomong sembarangan, cuman omongan anak kecil. Bahkan kalau yang dikatakan Meng Meng benar, aku cuma di tahap pemurnian Ki. Aku pasti bukan Kaisar Agung. Aku percaya, Meng Meng. Kamu adalah Kaisar Agung. Saat kompetisi sekte, saat kamu menggunakan telapak Dewa Naga, aku bisa merasakan kekuatan Phoenix di dalam diriku beresonansi denganmu dari jauh. Itu sudah cukup bukti kalau kamu adalah Kaisar Agung. Bahkan kalau bukan, kamu tetap bisa menghilangkan kebencian Phoenix di dalam diriku. Sepertinya, tanah suci Taichu nggak semuanya berisi orang bodoh. Tapi... Kak Han, hanya kamu yang bisa selamatkan aku. Aku mau coba. Bahkan kalau gagal, aku terima. Hah. Maafkan aku. Aduh. Lihat, tanda apinya mulai memudar. Berhasil. Saudara Han, apa kamu benar-benar bisa membersihkan kebencian Phoenix di dalam diriku? Aduh, hah? Bagus, yang penting berhasil. Ada apa ini? Aku tadi ngomong apa ya? Selama papaku ada di sini, nggak ada masalah apapun. Saudara Han, cepat, tampar aku lagi. Aduh, perutku sakit banget. Papa, aku mau ke zaman lagi. Papa nggak usah ikut. Fokus aja bantu kakak cantik membersihkan kebencian Phoenix. Papa bisa dapat pacar tergantung padaku. Papa lagi, urusan penting, nggak boleh diganggu. Nggak boleh, aku harus jaga-jaga buat Papa. Yang mulia, Hanli membunuh Tuan Muda Wang. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku mohon kalau Anda bisa bantu aku bunuh Hanli. Aku rela melakukan apapun. Bunuh Hanli bukan apa-apa. Tapi, apa yang akan kudapat? Aku bersedia menyerahkan semua yang dimiliki keluarga Zhang. Kekayaan kami, tanah, properti, semua bisnis kami. Dan diriku juga. Yang kuinginkan hanyalah Hanli harta karun itu mati. Setuju. Sang Suci tampaknya sangat tertarik pada Hanli. Itu menggangguku. Bahkan jika kau tidak datang mencariku, aku sendiri akan pergi membunuh Hanli. Putra Suci, ini buruk. Sang Suci membawa anggur spiritual dan mengunjungi Hanli larut malam. Apa?
Apa yang dia lakukan dengannya? Aku melihatnya pergi menemui Han Li. Aku langsung datang melapor. Untuk detailnya, aku tidak tahu. Sayang, kenapa tidak bisa menunggu sebentar lagi? Putra Suci ikut takut jika menunggu akan terlambat. Putra Suci. Laki-laki dan perempuan sendirian di kamar. Ditemani anggur. Setelah beberapa gelas, siapa tahu apa yang mungkin terjadi. Han Li, bajingan. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku, ayo. Ikut aku menemui Han Li. Apa yang kau inginkan dari Han Li? Membunuhnya. Han Li, kau berani menyentuh wanita putra suci? Kali ini, kau pasti mati. Baiklah, ayo pergi. Kenapa pintunya dikunci? Mungkin tidak ingin mengganggu kita. Ayo, lanjutkan. Dan R, pakai tanganmu untuk menamparku, itu tidak elegan. Ada cara lain? Apa yang dikatakan Han Li masuk akal. Kulit permukaannya sih tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan area yang lebih pribadi? Pokoknya, kita hanya perlu Han Li mengeluarkan kekuatan kaisar besarnya. Mengerti? Pakai yang ini. Kamu yakin? Kalau begitu, mau ditampar pakai tangan atau dipukul pakai kemoceng? Kalau begitu, aku pilih yang ini. Siap, aku mulai. Silakan. Siapa di sana? Dilarang masuk. Di mana gadis suci? Dia di mana? Yanda sangat berwawasan, Putra Suci. Gadis suci ada di kamar ayahku, tapi mereka sedang sibuk dengan sesuatu yang sangat penting. Tidak boleh ada tamu. Sangat penting. Apa yang begitu penting sehingga bahkan aku, Putra Suci, tidak boleh melihatnya? Itu bukan urusanmu. Pergi aja. Jangan ganggu waktu indah ayahku dan gadis suci. Aku sedang tidak mood sekarang. Tidak ada waktu untuk omong kosong. Pergi sana. Dilarang masuk. Ayahku sedang membantu gadis suci mengusir racun. Prosesnya akan terganggu kalau kau masuk. Saudara Han, lebih keras sedikit. Aku kuat. Jadi ini pengusiran racun yang kau maksud? Ayah, aku tak pernah tahu ayah punya selera yang begitu eksotis secara pribadi. Ayah, dia biasanya sangat pendiam. Siapa sangka, di tempat pribadi, dia begitu garang. Meng Meng, kamu ngomong apa sih? Kami sedang melakukan hal yang benar. Bohong. Orang-orang melihat kalian di luar. Sudah jelas kalian sedang berbuat yang tidak-tidak. Ayahku dan si cantik itu saling mencintai. Itu kok tidak-tidak? Omong kosong. Luo dan Er adalah perawan suci. Statusnya sangat tinggi. Han Li itu cuma bakat tahap pemurnian Qi. Masa iya dan Er bisa suka sama dia? Menurutku, Han Li cuma memanfaatkan keadaan perawan suci yang sedang mabuk. Dia mengambil keuntungan dari kelemahannya, bermaksud macam-macam sama dia. Aku tidak melakukannya. Daner adalah perawan suci dari tanah suci. Aku tidak berani, meski kamu kasih aku nyali ekstra sekalipun. Kamu coba nutupin. Awalnya aku pikir kamu itu pria baik yang tidak berbahaya. Tapi aku tak pernah menyangka. Kamu ternyata brengsek mesum kayak gini. Kamu. Aku baru putusin kamu beberapa hari lalu. Dan kamu udah tunjukin warna aslimu. Kamu bahkan berani main-main sama perawan suci tanah suci primordial. Kamu cari mati aja. Untungnya Putra Suci datang tepat waktu. Dia menghentikan tragedi ini tepat waktu. Kalau tidak, siapa tahu hal-hal mengerikan apa yang mungkin terjadi. Han Li, sebagai putra suci tanah ini, aku punya kewajiban melindungi wibawanya. Kamu yang mencemari perawan suci duluan. Aku akan menghukum mati kamu sekarang untuk membersihkan nama tanah suci. Dan Er, minggir, biar aku habisi si bajingan mesum ini. Meng Meng benar. Han Li dan aku memang saling mencintai. Kamu. Apa? Bagaimana mungkin? Suci, bagaimana bisa kau jatuh cinta pada harta karun seperti Han Li? Harta karun?
Pandanganmu dangkal. Kamu bilang Hanli itu harta karun? Kalau begitu, semua orang lain di dunia ini pasti lebih buruk dari sampah. Danner, kau ini memujiku atau menghinaku? Tentu saja aku memujimu. Hanli, ramuan cinta apa yang kau berikan pada Dan'er? Kenapa dia diam-diam jatuh cinta padamu? Aku sudah mengejar Dan'er selama 20 tahun penuh. Bagaimana mungkin kau mengalahkanku padahal kau baru saja datang? Apa kelebihanku dibandingkanmu? Luo Cheng, lepaskan saja. Hanli lebih baik darimu dalam segala hal. Kau mencuri wanitaku, aku akan membunuhmu. Mau membunuhnya, kau harus bunuh aku dulu. Hanli, aku tidak akan pernah setuju untuk membiarkanmu menikahi Dan'er. Ayahku dan kakak cantik itu saling mencintai. Jodoh yang ditakdirkan langit. Kau kodok jelek, kenapa mereka tidak boleh setuju? Selama aku masih hidup, aku akan mencoba segala cara untuk menghentikan kalian berdua bersatu. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kau juga tidak akan bisa. Dan'er, kenapa kau tidak memberitahu mereka kebenarannya lebih awal? Sekarang sudah terjadi kesalahpahaman besar. Bagaimana kalau kukatakan, ini bukan kesalahpahaman? Apa mereka akan berciuman? Apa mereka akan berciuman? Dan'er kenapa? Dan'er. Aku baik-baik saja. Masalah lamaku kambuh lagi. Masalah lama itu? Apakah itu penyakit aneh yang membuatmu koma selama 9 tahun? Bukankah penyakit aneh itu sudah sembuh? Bagaimana bisa kambuh lagi? Dan tidak tahu. Aneh. Rasanya aku pernah mencium aroma ini di suatu tempat. Aku tahu apa ini. Ini adalah energi yin dari giok ikan kembar nirwana. Giok ikan kembar nirwana. Apa itu? Menurut legenda, giok ikan kembar nirwana adalah sepasang liontin giok berbentuk ikan yang saling mengunci. Liontin giok ini awalnya adalah 2 ekor ikan mas yang dipelihara oleh Daoshi Agung di kolam pencerahan. Karena setiap hari mereka bisa merasakan esensi Dao di bawah Daoshi Agung, lama-kelamaan mereka mendapat kebijaksanaan dan melampaui hal duniawi. Ikan yang tetap setia pada Daoshi Agung, tetapi ikan yin mengandung pikiran jahat untuk menggantikan Daoshi itu. Kedua ikan mas itu saling bertaut, melompat keluar dari kolam, dan jatuh ke alam fana. Mereka membuat kekacauan di antara rakyat biasa, membawa penderitaan bagi semua. Masalah itu akhirnya sampai ke telinga Daoshi Agung. Daoshi Agung sangat marah. Dia menurunkan hukuman surgawi, mengubah kedua ikan mas itu menjadi liontin giok, terkunci selamanya. Dia ikan yang mengumpulkan cukup energi yang, dan ikan yin mengumpulkan cukup energi yin, segala bisa terpecahkan dan mereka kembali ke surga. Ikan yang menyerap esensi matahari setiap hari dan naik lebih awal. Tetapi ikan yin tertinggal di dunia fana. Kakak cantik. Dia sedang dikuras energi yinnya oleh ikan yin. Jika kita tidak benar-benar memutus hubungannya dengan ikan yin, kakak cantik akan dikeringkan sampai mati. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita memutus hubungan ikan yin itu? Ikan yin tidak akan menempel pada kakak cantik tanpa alasan. Pasti dia pernah menyentuhnya. Kakak cantik, pikirkan baik-baik. Apakah kamu pernah bersentuhan dengan leontin giok aneh apapun? 9 tahun yang lalu, ayahku mengirimku ke berangkas harta karun di gunung belakang untuk mencari artefak pelindung. Aku ingat ada setengah liontin giok taichi. Karena penasaran, aku menyentuhnya. Ikan yin yang kamu sebutkan, pasti itu. 9 tahun yang lalu. Setengah liontin giok taichi. Bentuk dan waktunya cocok, pasti itu. Ayah, ayo cepat pergi. Kita harus pergi menyelamatkan kakak. Tunggu aku kembali. Meng Meng, kamu bilang kita kesini untuk menyelamatkan seseorang, tapi kamu sendiri nggak tahu caranya. Oh, ayah kan yang terkuat di dunia ini. Begitu ayah sampai di sana, pasti ada jalan. Siapa di sana? Beraninya kalian masuk ke gudang harta karun tanpa izin? Ini ayahku Hanli, calon suami saintes, calon pemimpin sekte. Jadi minggir. Lihat siapa yang datang. Jadi ini harta karun pemurni Qi dan anak perempuannya yang gila. Seperti kata kabar burung, suka membual, bohong tanpa merasa bersalah. Minggir. Kalau kalian menunda penyelamatan saintes, tanggung jawab kalian semua. Gudang harta karun adalah area terlarang. Tanpa izin pemimpin sekte, siapapun dilarang masuk.
Kalian berdua badut. Kalian bahkan berani memanfaatkan penyelamatan saintes untuk menutupi kebohongan kalian? Nggak tahukah kalian siapa kami bersaudara ini? Saudara-saudara seperjuangan, tolong kami. Penyakit lama saintes kambuh. Kami sudah telusuri sumber penyakitnya, dan itu ada di dalam gudang harta karun. Kalau tidak diputus dari akarnya, saintes akan meninggal. Diam kau! Beraninya kalian membicarakan kematian saintes, padahal dia begitu mulia. Ngapain buang-buang kata lagi sama badut itu? Tangkap mereka dan serahkan ke pemimpin sekte. Kamu baik-baik saja? Ayah, jangan khawatir. Dia cuma pingsan. Itulah akibatnya meremehkan orang. Hanli, kalian berdua nekat menerobos pos pemeriksaan. Masuk ke gudang harta karun, menyerang para penjaga. Itu pelanggaran berat. Kami akan menghukum mati kalian di sini. Ada lagi yang cari mati. Berhenti. Berhenti. Dane, bukannya sudah kusuruh istirahat. Kenapa kau di sini? Pavilion harta itu area terlarang, dan tanpa aku yang menemani, kau akan celaka. Saintis, ada apa? Penyakit lamaku kambuh lagi. Sumber penyakitnya ada di dalam pavilion harta. Hanli dan putrinya membantuku memutusnya untuk menyelamatkan nyawaku. Kalian menghalangi kami. Apa maksud kalian? Sudah kubilang. Saya kupikir mereka mencoba menipu kita dan mencuri dari pavilion harta. Ampuni aku, saintis. Hanli dan putrinya adalah tamu terhormat tanah suci primordial kita dan penyelamat nyawaku. Masa aku menyebut mereka penipu? Kakak Hanli, aku buta. Tolong selamatkan nyawaku. Jangan salahkan orang yang tidak bersalah di masa depan. Kali ini lupakan saja. Terima kasih, Indra Kandau. Akan kubiarkan kalian lewat sekarang. Ayo masuk. Harta karun tahap pemurnian Ki. Mengandalkan dukungan saintis, kau berani menyuruhku berlutut. Aku dapat ide. Akan segera aku sampaikan ini kepada Putra Suci. Hanli, apa gunanya kau punya dukungan saintis? Menyusup ke pavilion harta adalah kejahatan, yang bahkan saintis tak bisa lindungi kau darinya. Sungguh pantas disebut sekte teratas di wilayah selatan. Harta-harta di pavilion harta. Bahkan bisa menyaingi perbendaharaan kerajaan milikku sendiri. Meng, kamu bilang apa? Aku bilang di sini banyak sekali harta. Meng, kalau ada yang kamu suka, ambil saja satu. Hei, aku tidak mungkin menerimanya. Kami kesini untuk menyelamatkanmu, bukan untuk berburu harta. Kamu tahu di mana kalung ikan yin? Itu? Masuk lebih ke dalam. Itu dia, yang itu. Bagaimana cara memutus hubungannya dengan Danner? Aku tidak tahu. Tapi kita tidak perlu tahu. Hancurkan saja sampai berkeping-keping, lalu lihat bagaimana ia bisa terus menyerap energi yin. Benar, aku yang akan pergi. Tidak. Danner, kenapa? Aku bisa merasakan di sekitar ikan yin itu energi yin yang luar biasa kuat berputar. Kalau kamu menyentuhnya, kamu akan langsung membeku. Tapi Danner, kalau kalung itu tidak kita hancurkan, kamu akan mati. Kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Kalau kamu sampai mati karena aku, lebih baik aku yang mati sendiri. Kakak cantik, jangan khawatir. Ayahku adalah Kaisar Agung. Sedikit energi yin tidak akan bisa mendekatinya. Ayah, cepat pergi. Tidak, Meng. Ini masalah hidup dan mati. Tidak ada tempat untuk permainanmu. Sudah kubilang kamu tidak boleh pergi, itu sudah final. Hidupku tidak berharga. Kalau aku mati, biarlah. Kamu adalah perawan suci. Masa depanmu cerah. Kamu tidak boleh mati. Setelah aku tiada, tolong jaga Meng untukku. Beraninya kau, Hanli. Kau berani menyusup ke pavilion harta. Beraninya kau, Hanli. Beraninya kau menerobos masuk ke pavilion harta.
Yang mulia Sang Suci, itu dia. Dia merayu Sang Santis, menyerang para penjaga, dan memaksa masuk ke pavilion harta. Dia jelas-jelas tidak menghormati tanah suci primordial kita. Dia pikir tanah suci primordial kita itu lemah, bahwa orang-orang sembarangan bisa datang dan menyerang kita. Jadi begitu rupanya. Aku heran mengapa Danner dari posisinya yang tinggi dan statusnya yang terhormat sebagai Santis, setemputasan bayi Santis akan melirik harta seperti dirimu. Jadi ternyata kau menggunakan cara tertentu untuk memesona Danner. Kau bersusah payah begini hanya untuk menerobos pavilion harta dan mencuri harta karun. Hanli, tak kusangka kau begitu licik. Ketika aku menikahimu dulu, aku pasti juga terkena sihirmu. Kalau tidak, mana mungkin aku kehilangan akal dan menikahimu? Bahkan sampai punya anakmu. Sekarang kalau dipikir-pikir, semuanya masuk akal. Hanli, kau benar-benar keterlaluan. Kembalikan keperawananku. Aduh, apa yang sedang kalian bicarakan ini? Aku tidak punya kemampuan untuk memesona Sang Santis. Penyakit lama Danner kambuh lagi. Jimat ikan yin itu adalah sumber penyakitnya. Omong kosong. Penyakit Danner sudah lama disembuhkan oleh pil yang hidup kembali 9 revolusi. Semua orang menyaksikannya. Mana mungkin bisa kambuh lagi? Kurasa ini jelas hanya alasanmu saja. Aku tahu kau kesini hanya untuk mencuri harta itu, kan? Aku takkan memberikannya padamu. Ikan yin ini adalah milikku. Jangan, itu dikelilingi energi yin. Kalau kau bertindak gegabah, kau akan terkena radang dingin. Hanli bersusah payah untuk mendapatkan harta ini. Sekarang ini milikku. Terus saja berbohong. Ayo, teruskan saja kebohonganmu. Kalau kau bukan harta Ki Refining, aku mungkin benar-benar mempercayaimu. Minggir. Tanganku. Hanli, aku tak menyangka kau licik sekali. Kau mengatur seluruh skema ini hanya untuk mendapatkan tanganku. Kau bodoh sekaligus jahat. Ayahku sudah memperingatkanmu itu akan menyebabkan radang dingin. Kau saja yang tak mau mendengar. Ini akibat ulahmu sendiri. Kau kehilangan satu lengan karenanya, dan sekarang kau menuduh ayahku berkomplot. Kau benar-benar tak masuk akal. Aku tak peduli. Aku kehilangan satu tangan, dan kau akan membayarnya dengan nyawamu. Luo Cheng, belum cukupkah masalah yang kau buat? Baru saja, Hanli mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan ikan yin tanpa ragu. Lalu bagaimana denganmu? Tak hanya kau fitnah Hanli, menyebutnya pencuri kecil yang tak tahu terima kasih, kau bahkan sengaja melumpuhkan lenganmu sendiri. Hanya untuk menjebaknya? Aku sungguh tak tahu mengapa ayahku memilihmu menjadi Sang Suci. Sang Suci dari tanah suci primordial kami. Selalu bertindak dengan integritas dan menjunjung kebenaran. Kau, tidak lain hanyalah aib bagi tanah suci primordial kami. Danner, aku... Cukup. Aku tak ingin melihatmu lagi. Bahkan, aku tak ingin mendengar suaramu lagi. Kau membuatku muak. Dibandingkan denganmu, Hanli jauh lebih layak menjadi Sang Suci. Hanli, kau sendiri yang melihatnya tadi. Bahkan Luo Cheng, dengan kultivasi Nascent Soul-nya, tak tahan satu pukulan saja. Jika kau naik ke sana, kau pasti akan mati. Kau sudah cukup berbuat untukku. Aku tak bisa memintamu mati untukku. Mungkin ini memang takdirku. Di hari-hari mendatang, aku hanya berharap untuk menghabiskannya bersamamu. Dengan begitu, aku bisa mati tanpa penyesalan. Danner, tak pernah ada yang mengakuiku, apalagi memperlakukanku dengan ketulusan sejati. Kaulah yang pertama. Seperti kata pepatah, lelaki sejati akan mati untuk yang memahaminya. Untukmu, aku rela menghadapi maut. Hanli, Wah Hanli. Kau memang jenius. Baru beberapa kata saja kau sudah siap mati. Dengan begini, aku bahkan tak perlu mengangkat jari. Kau akan mati tanpa dikuburkan dengan layak. Kupikir, kau benar-benar sudah naik kelas karena bergabung dengan Tanah Suci Taichu. Untunglah. Kau mati. Beban di hatiku.
akhirnya terangkat. Ayo, teruskan saja pamer. Bukannya dulu kau sangat sombong karena ada Holy Maiden yang mendukungmu? Iya ki Hensharu berwujud padamu saran dan menghormati Holy Maiden. Dan kau benar-benar berani menerimanya? Jangan salahkan orang baik di masa depan. Kali ini aku maafkan. Kau kira aku siapa? Ini harga untuk menerima sujudku. Hanli mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Dia adalah penyelamatku seumur hidup. Beraninya kalian menghinanya seperti ini. Berhenti berpura-pura. Kau sengaja mendekatinya, pura-pura baik padanya. Semua untuk hari ini kan. Harus kuakui kau bahkan membodohiku. Aku harus mengagumi kelicikanmu. Jangan kira semua orang sepiktor kau. Perasaanku pada Hanli tulus. Luo dan Er, jangan bilang. Kau benar-benar jatuh cinta-cinta pada pecundang ini. Memangnya kenapa kalau begitu, Hanli? 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Baik. Kau pasti sudah sangat putus asa. Bukannya kau bilang dia 1000, 10.000 kali lebih baik dariku? Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Aku menyentuh ikan yin dan hanya kehilangan satu lengan. Kalau dia yang menyentuh ikan yin, mungkin bahkan tidak ada jasad yang tersisa untuk dikubur. Ayahku tidak akan mati. Energi yin itu menempel padamu, mengeruk tulang dan menyedot sumsum. Bahkan dengan kultivasi tingkat jiwa awalku, aku tidak bisa bertahan satu tarikan napas pun. Bagaimana mungkin seorang pecundang penyulingan ki seperti Hanli bisa bertahan hidup? Hanli saat ini mungkin sudah menjadi genangan darah. Mati sudah pasti. Kudengar. Kau sudah bilang ke semua orang kalau aku mati. Hanli, kamu baik-baik saja. Kurasa begitu. Tidak mungkin. Itu palsu. Pasti. Dengan kultivasi Nasen Soulku, aku saja tidak bisa menahan energi yin itu. Kamu cuma sampah ki refining. Bagaimana mungkin kamu sama sekali tidak terluka? Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Ayahku bukan di tingkat ki refining. Dia adalah seorang kaisar langit. Omong kosong. Kaisar langit adalah makhluk dengan kehormatan tertinggi. Wibawa ilahinya tidak boleh dihina. Kalau dia benar-benar seorang kaisar langit, bagaimana mungkin dia tahan rasa malu karena istrinya dicuri tanpa menunjukkan kekuatannya? Benar sekali, aku sudah hidup bersamanya bertahun-tahun. Selama ini, dia selalu penakut dan ragu-ragu, benar-benar seorang pengecut. Kalau dia benar seorang kaisar langit, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Itu karena kamu buta, tidak bisa mengenali Buddha yang sejati. Ayahku telah kembali ke keadaan kesederhanaan. Tingkatannya sangat tinggi, tak terukur. Dia tidak mau repot berdebat dengan semut seperti kalian. Kalau tidak, hanya dengan satu pikiran dari ayahku, rumput di kuburan kalian sudah setinggi 10 kaki. Meskipun kami hanya penjaga, kami memiliki kultivasi puncak inti emas. Hanli mengusir seorang kultivator puncak inti emas hanya dengan satu serangan santai, membuatnya menggantung antara hidup dan mati. Mungkinkah, Tuan Muda Suci? Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika Hanli benar-benar seorang kaisar langit? Bukankah itu berarti kita telah menyinggung sosok dengan kedudukan yang tak terbayangkan? Sosok besar apa? Hanli tidak lain hanyalah sampah ki refining. Tapi dia diselimuti energi yin, dan dia baik-baik saja. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Aku tahu, bukan Hanli yang menghilangkan energi yin itu. Itu aku. Hanli baru saja dikepung energi yin. Semua orang melihatnya. Kamu bahkan ingin mencuri jasa Hanli yang diperolehnya dengan mempertaruhkan nyawa? Jasa apa? Akulah yang nekat menerjang tadi. Energi yin itu memusatkan serangannya padaku. Saat Hanli maju, energi yin itu sudah hampir habis ku terkuras. Makanya dia baik-baik saja. Bohong, tidak tahu malu. Setidaknya penjelasanku lebih masuk akal daripada klaimmu bahwa Hanli adalah kaisar abadi. Jadi begitu kejadiannya. Aku juga heran. Mana mungkin sampah seperti Hanli bisa menahan serangan energi yin dan selamat? Hanli, jasa menyelamatkan gadis suci adalah milikku. Serahkan ikan yin itu sekarang. Dengan jasa menyelamatkan nyawa gadis suci, aku bisa meminta ketua sekte untuk menikahkannya denganku. Luo dan Er, apa pentingnya jika kamu tidak menyukaiku? Meski aku tak bisa mendapatkan hatimu, aku tetap akan mendapatkan tubuhmu. Ada apa? Tidak mau? Bukan begitu. Hanya saja ikan yin ini tersangkut erat. Aku sama sekali tidak bisa mencabutnya. Sampah ya tetap sampah. Yang terpilih, aku sudah menghabiskan energi yin untukmu.
Bagaimana bisa kamu gagal dalam tugas sesederhana mengambil ikan yin? Minggir si pecundang, serahkan pada yang lebih kuat. Yang terpilih, bukankah tadi kamu bilang sudah menghabiskan semua energi yin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah kukatakan pada kalian semua, ayahku adalah kaisar abadi. Kalian saja yang tidak percaya padaku. Hanli, jadi kamu bisa menahan energi yin, tapi kamu tidak bisa mengambil ikan yin ini. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Kalau begitu, Luo dan Er tidak bisa diselamatkan. Wanita yang tidak bisa kumiliki, kamu, Hanli, juga tidak akan memilikinya. Luo Cheng, akhirnya kamu berhenti berpura-pura. Sombong dan keras kepala, egois. Itulah dirimu yang sebenarnya. Dibandingkan denganmu, Hanli jauh lebih baik, 10.000 kali lipat. Untuk apa semua omongan ini? Hanli tidak bisa menyelamatkanmu, dan kamu juga tidak akan selamat hari ini. Begitu kamu mati, aku akan beritahu ketua sekte bahwa Hanli lah yang membunuhmu. Maka dia pasti akan mati. Jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku akan puas dengan jasadmu. Lalu aku akan menyempurnakan jasadmu menjadi boneka, dan mengikat jiwamu padanya. Kamu akan tetap sadar sepenuhnya sambil menuruti setiap perintahku. Pada saat itu, kamu akan menderita penghinaan yang sangat besar dan menyadari bahwa kamu tidak bisa hidup juga tidak bisa mati. Jijik banget. Ayah, kamu harus selamatkan kakak cantik. Kakak cantik, kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa ya saat Hanli menarik ikan yin? Perut bagian bawahku terasa aneh. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menarikmu keluar. Terlalu cepat, aku tidak tahan. Ayo ayah. Tidak, jangan. Zean, Ya, Yang Mulia. kau dengar sesuatu, suara yang tidak biasa. Pastor, hembes nek onaneri papen. Denghas tingkat kultivasimu, tentu saja kau tidak akan mendengarnya. Luar biasa. Ikan yin yang selama ini ku cari akhirnya muncul. Yang Mulia, mungkinkah itu yang legendaris? Nirvana Twin Jades? Benar. Aku membunuh kakak seperguruanku, menyerap kultivasinya, dan merebut kesempatannya. Menerobos ke alam kaisar abadi. Kini tinggal satu kesempatan lagi. Sekarang, dengan kemunculan ikan yin, surga benar-benar berpihak padaku. Sila Lamte Yang Mulia. Dia mengamankan dunia dan naik ke alam kekaisaran. Pergi. Ikan yin berada di tanah suci primordial. Pergi dan bawa kembali padaku. Aku berhasil menariknya keluar. Hebat sekali ayah, aku tahu ayah pasti bisa. Danny, dia akan diselamatkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Memang mustahil bagimu, tapi ayahku adalah kaisar abadi. Ini, bagi beliau, ini hal dasar saja. Ayah, sekarang waktunya. Cepat hancurkan ikan yin. Nona cantik itu akan diselamatkan. Siapa di sana? Jadi ini ikan yin yang legendaris. Tidak terlihat istimewa. Xiean. Gadis, kamu kenal aku. Kakak, sudah lama kamu jadi ratu. Sudah waktunya turun tahta. Istana bawah tanahku dijaga ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Para pelayanmu tentu saja membiarkanku lewat di setiap pos. Xiean.
Akulah yang mengangkatmu setinggi ini. Kenapa? Yang mulia, pemerintahanmu terlalu kejam, Maesha. Kejam. Kami semua tidak bisa cari uang. Kalau begitu, mati saja. Semoga selamat di perjalanan, kakak. Tidak, aku belum bisa ungkapkan jati diriku. Aku harus tunggu sampai ayah benar-benar paham bahwa dia adalah kaisar abadi. Aku tidak. Tunggu. Kalau kamu tidak kenal aku, bagaimana bisa sebut namaku? Aku cuma nebak. Gadis. Baru aku sadar. Kamu mirip seseorang. Siapa? Lupakan. Aku pasti salah lihat. Siapapun kamu, serahkan ikan yin itu. Mas Hev. Tapi atas perintah yang mulia, Tanah Suci Taichu diperintahkan menyerahkan giok kembar Nirvana. Ikan yin ini diseta oleh Sang Ratu. Tidak mungkin. Ikan yin ini terhubung dengan gadis suci kami. Kalau tidak dihancurkan, Danner akan mati. Lalu apa urusannya denganku? Tidak. Kalau kamu tidak serahkan ikan yin, kamu jangan pergi. Kamu mengancamku? Seumur hidup aku pengecut. Akhirnya, ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Aku tidak bisa diam saja dan lihat dia mati. Max Branchisos, kamu akan ngapain bersama akan melawan Yang Mulia? Hanli, kamu sudah melakukan lebih dari cukup untukku. Lepaskan dia. Tapi kamu sudah sangat dekat. Kamu benar-benar rela dengan itu? Bagaimana kalau aku tidak? Kita sedang membicarakan Sang Permaisuri. Seluruh tanah suci Taichu berada di bawah perlindungan dinasti langit. Haruskah kita mengambil risiko menentang seluruh dinasti langit untukku? Yang Mulia, mohon sampaikan kepada Sang Permaisuri bahwa kami dari tanah suci Taichu bersedia menyerahkan harta karun terbesar kami. Nah, baru seperti ini. Hanli, lalu apa gunanya kamu mendapatkan ikan yin? Semuanya sia-sia. Sekarang ikan yin sudah ada di tangan Sang Permaisuri, tidak akan pernah kembali. Luo dan Er, hari ini adalah hari terakhirmu. Inilah akibatnya karena tidak memilihku. Dan Er, apa kamu benar-benar hanya menerima takdirmu? Mungkin ini memang takdirku. Jiho itu, ada apa dengannya? Kenapa dia tiba-tiba menginginkan ikan yin? Kecuali... Ikan yin ini diperintahkan oleh Sang Permaisuri. Wah tidak, dia mencoba menembus penghalang kaisar. Kalau dia berhasil, dia juga akan menjadi kaisar langit. Ayah hanya selangkah lagi. Kamu benar-benar rela dengan itu? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak bisa membiarkan teman kita mati seperti ini. Benar. Kita tidak bisa begitu saja menyerah. Danner, aku akan mengambil kembali ikan yin. Aku akan menyelamatkanmu. Apa kamu akan menentang Sang Permaisuri? Menentang seluruh dinasti langit? Untukmu, aku akan melawan seluruh dinasti langit. Jika memang harus. Ayah, semuanya sudah aku siapkan. Aku tahu di mana istana kekaisarannya. Ayo kita langsung serbu istana sekarang. Kita tembus masuk dan rebut ikan gelap itu. Dan selamatkan nona cantik itu. Jangan terburu-buru. Sebelum kita pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Duduklah. Kamu mungkin bukan Meng-Meng ya? Ayah. Ayah bicara apa? Aku ini Meng-Meng. Aku mungkin bodoh, tapi anakku sendiri masih bisa kukenali. Karena ketidakmampuanku, Meng-Meng kehilangan ibunya di usia muda. Meski dia tak pernah mengatakannya, aku tahu itu sangat menyakitinya. Sepertimu Meng-Meng adalah anak yang sangat cerdas dan ceria. Tapi senyumnya tidak tulus. Dan memang seharusnya begitu. Terjebak dengan ayah seperti aku, bagaimana mungkin dia tidak merasa rendah diri? Tak kusangka, ayah begitu peka. Lalu di mana Meng-Meng?
Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Setelah aku terbangun, aku sudah berada di tubuh ini. Baiklah. Cukup sudah pembicaraannya. Aku harus pergi. Aku ikut denganmu. Ada apa denganku? Karena kamu bilang aku ini Kaisar Langit, aku akan percaya sekali ini. Maafkan ayah. Ayah gagal melindungimu. Hangat sekali di pelukan ayah. Siapapun kamu, hiduplah dengan baik untuk Meng Meng. Ayah, tidak. Apakah ikan yin sudah diambil? Yang mulia, sudah didapatkan. Jernih dan bening. Penuh dengan energi yin. Samar-samar, aliran ki spiritual masih terus mengalir ke dalamnya. Sungguh layak disebut harta karun legendaris. Dengan bantuan harta karun ini, hamba pasti akan menghancurkan belenggu ini, mencapai tingkat Kaisar Xian, dan berkuasa atas dunia. Yang mulia, hamba ada hal yang mungkin tidak pantas untuk disebutkan. Apakah yang ingin kau bicarakan? Lebih penting dari terobosan hamba ini? Ya. Namun itu justru membuat hamba penasaran. Bicaralah. Saat hamba pergi mengambil ikan yin, hamba bertemu seorang gadis muda. Wajahnya sangat mirip dengan kaisar terdahulu. Apa katamu? Kaisar terdahulu? Benar. Gadis muda itu tidak hanya langsung mengenali hamba, tapi setiap gerak-geriknya persis seperti kaisar terdahulu. Hamba jadi berpikir, bicaralah. Mungkinkah kaisar terdahulu tidak benar-benar mati, tapi malah merasuki tubuh orang lain terlahir kembali? Bisakah kau jamin kata-katamu itu benar? Hamba tidak berani. Tapi yang mulia, lebih baik salah membunuh daripada membiarkan lolos. Uruslah, bersihkan. Dimengerti. Ayah. Ayah. Cihui telah mendapatkan ikan yin. Kemungkinan besar dia sudah berhasil mencapai tingkat Kaisar Abadi. Meskipun ayah juga seorang Kaisar Abadi, ayah tidak menyadarinya. Jika dua orang kuat bertemu, kemungkinan besar ayah akan kalah karena kurang percaya diri. Tidak, aku harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Ayah, Hanli, untuk menyelamatkanku, mempertaruhkan nyawanya dan menyusup ke istana sendirian. Kita harus pergi menolongnya. Jangan! Pemimpin sekte, Tanah Suci Taichu, kita sudah berada di bawah kekuasaan dinasti abadi. Mana mungkin kita demi seseorang yang tak berguna melawan atasan dan menimbulkan murka kaisar? Benar-benar. Hanli berani menghina permaisuri. Dia benar-benar gila. Mengenai hal ini, biarkan aku pikirkan dengan matang. Ayah, Hanli mempertaruhkan nyawanya tepat untuk menyelamatkanku. Pemimpin sekte, jangan bertindak gegabah. Apakah yang dikatakan Hanli benar atau salah masih belum bisa dipastikan? Luo Cheng, apa maksudmu? Dulu, kau terluka oleh energi yin dari Nirvana Twin Jade. Lengan yang menjadi cacat adalah buktinya. Bagaimana kau menjelaskan itu? Memang benar, aku terluka oleh energi yin. Tetapi itu tidak membuktikan Hanli benar. Gadis suci dari Tanah Suci Taichu kita pingsan selama 9 tahun. Hanya karena satu harta karun? Siapa yang percaya cerita seperti itu? Tapi sekarang, aku terus merasakan energi spiritual di tubuhku.
sedang disedot sedikit demi sedikit. Bagaimana kau menjelaskan ini? Gadis suci, kupikir Hanli telah memberimu kutukan, membuatmu salah mengira ikan yin ada di dalam dirimu, menyerap energi spiritual. Aku juga pernah merasakan hal itu. Dulu, aku menjadi istrinya tepat, karena dia menyelamatkanku. Tapi kemudian aku tahu, semuanya palsu. Hanli mengutukku untuk mendapatkanku. Hanli paling ahli dalam ilmu sihir dan kutukan. Gadis suci, jangan terjebak tipuannya. Untuk membunuh Hanli, kau bahkan bisa mengarang kebohongan yang keterlaluan. Jika kalian tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri. Mau kemana kau? Xie-an, kamu lagi ngapain di sini? Ini Tuan Xie. Silakan duduk. Saya tidak usah duduk. Hamba datang hari ini. Scanner untuk satu hal. Kau sudah mengambil ikan yin. Apa kau benar-benar berniat untuk menghancurkan Taichu Holy Land kami juga? Itu tergantung apakah Taichu Holy Land kalian mau bekerja sama. Kami mau, pasti kami kerjasama. Bolehkah hamba bertanya tujuan Tuan Xie datang hari ini apa maksudnya? Beberapa hari yang lalu, ada seorang gadis kecil yang menantangku. Serahkan dia. Lakukan itu. Dan Taichu Holy Land kalian akan tetap aman. Gadis kecil? Tuan Xie, apakah yang Anda maksud? Putri Haram Hanli, Han Mengmeng? Itu dia. Apa yang kau mau dari Mengmeng? Jangan tanya hal yang tidak kamu pahami. Nanti malah celaka. Waktuku terbatas. Serahkan Han Mengmeng. Kalau tidak, hancur lebur. Daya sangat dingin. Akan saya suruh orang bawa si bocah itu ke sini. Penjaga bawahan Meng Meng ke sini. Jangan. Xie-an pasti punya niat jahat. Pasti ada rencana di balik ini. Aku tidak peduli ada rencana atau tidak. Yang aku tahu kalau kita tidak menyerahkan Han Meng Meng, perkumpulan kita hancur. Cepat! Tuan muda, Han Meng Meng sudah pergi. Apa? Pergi? Tidak. Pasti dia tidak mencari dengan teliti. Cari lagi. Ya. Berhenti mencari. Han Mengmeng itu sangat cerdik. Dia pasti sudah meninggalkan Taichu Holy Land sekarang. Baiklah. Kalau begitu, Taichu Holy Land tidak ada alasan untuk tetap ada lagi. Mau menangkap aku, belum saatnya. Saatnya menyelamatkan ayah. Kamu siapa? Bisa mengalahkan penjaga kami, lumayan juga. Namamu? Hanli. Hanli? Tidak pernah dengar namanya. Kamu tidak perlu tahu namaku. Aku cuma orang biasa. Orang terbiasa? Orang biasa tidak mungkin bisa masuk ke makam kami. Bicaralah. Apa urusanmu? Aku datang untuk mengambil ikan bayang. Ikan bayang ini terus-menerus dialiri kekuatan spiritual. Sepertinya. Ini terkait dengan kekasihmu ya? Benar. Mati demi cinta, kamu memang pria baik. Bagaimana kalau begini, kami akan memberimu kesempatan. Lupakan kekasihmu dan jadilah pasangan kami. Kami akan memberimu kekayaan dan kemewahan tak terbatas. Cih, jangan kira kamu bisa menyuapku dengan itu. Aku bukan orang seperti itu. Bagus katanya. Memang begitulah ayahku. Meng-Meng, kamu di sini ngapain? Aku di sini tentu saja untuk membantumu. Gadis kecil, wajahmu tidak asing. Bukankah kita pernah bertemu? Tentu saja. Wajah ini tidak akan pernah kulupakan. Jiwi. Benar-benar kamu. Lama tidak berjumpa, Kak. Aku mengirim Xie-an ke Tanah Suci Primordial untuk membunuhmu. Tapi aku tidak pernah menyangka kau malah datang sendiri mengetuk pintuku. Baiklah. Setelah kembali aku gagal membunuhmu sepenuhnya. Dan kau berhasil terlahir kembali.
Kali ini aku akan mencabutmu sampai ke akar-akarnya. Terakhir kali, aku lengah dan percaya pada orang yang salah. Kali ini, aku sudah siap sepenuhnya. Kau akan mati. Saat ini, kau hanyalah seorang anak yang tak berdaya. Bagaimana kau bisa melawanku? Dengan ayah murahan ini. Dia? Pria di tahap pemurnian Ki. Tahap pemurnian Ki. Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Ayahku adalah kaisar abadi. Kak, kurasa kau semakin mundur. Dengan auranya seorang kaisar abadi, kurasa dia bahkan tidak lebih baik dari seekor semut. Semut atau bukan? Pengecut atau bukan? Hari ini, aku pasti akan mengambil kembali ikan yin itu. Baik. Ikejo akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Tidak, aku akan memberimu 3 pukulan gratis. Jika kau bisa membuatku mundur selangkah pun, aku akan mengembalikan ikan yin ini padamu. Kau janji? Aku janji. Ayo ayah, kau adalah kaisar abadi. Kau tidak perlu 3 pukulan. 1 pukulan sudah cukup untuk menghancurkannya. Kak, aku khawatir meski aku berdiri di sini dan membiarkannya memukulku, dia tetap akan patah urat dan tulangnya, dan kehilangan semua kultivasinya. Aku bisa melakukannya. Telapak kosong, lepas. Apa aku benar-benar kaisar abadi? Jihui, sekarang kau tahu betapa hebatnya ayahku, kan? Tahu apa? Ya, itu ekspresinya. Aku suka melihat ekspresi terkejut di wajahmu itu. Kau tadi berpura-pura? Sudah kuduga, aku ini... Let's have much now, mungkin ayah bakal adalah kaisar abadi. Bagaimana mungkin kau selamat dari pukulan seorang kaisar abadi? Kaisar abadi? Sungguh lucu. Kau benar-benar adalah seorang kaisar. Aku hampir lupa. Teknik yang ayah pakai selalu ketinggalan 1 langkah. Meng, ada apa? Aku benar-benar melukai sang permaisuri. Tentu saja. Ayah kan kaisar abadi. Permaisuri apa? Dia bahkan tak layak diperhatikan ayah. Bagaimana dengan kolam ikan yang meledak kita, gunung yang runtuh di belakang rumah, dan makhluk suci Phoenix yang kau sebutkan itu? Apakah semua itu nyata? Di tempat di dunia fana akhirnya berhasil dicapai. 3 jiwa kembali, kaisar abadi terlahir. Oh, begitu. Begitu rupanya. Meng, ayah sudah sadar. Mulai sekarang, tak ada yang berani mengganggumu lagi. Wah, ayah hebat banget, keren banget. Jihui, kau membunuh kaisar dan merebut takhta. Kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Aku akan menghukum mati kamu di sini sekarang juga. Bahasan jika kamu soal kaisar abadi, kau tidak bisa mengatur hidup dan matiku. Hanya seorang kaisar abadi. Dengan ikan yin ini, aku juga bisa menjadi kaisar abadi. Inilah rasanya. Aku juga akan menjadi kaisar abadi. Kepala batu. Pergilah. Aku sudah menelan ikan yin ini. Kenapa masih muncul di tanganmu? Hanya karena aku adalah kaisar abadi. Yang mulia.
Tak pernah terbayangkan. Bahkan Kaisar pun bukan tandinganmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Meng Meng, haruskah dia dibunuh? Bunuh. Di kehidupan lampauku, saat aku dikhianati, dia adalah kaki tangannya. Baik, kalau begitu bunuh dia. Berani-beraninya menyentuhku. Luo dan Air. Kau juga mati. Ayah, si cantik tidak boleh mati. Hanli, apa artinya kekuatanmu? Kau masih dalam genggaman kami. Kenapa kau tidak bersujud dan memohon ampun pada Tuan Xie? Kau mengharapkanku bersujud padanya? Tanyakan padanya apakah dia sanggup menanggungnya. Kau benar-benar mulai besar kepala. Diam. Kau pikir seperti ini kau bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Hasil kau anehkan. Benarkah kau Kaisar Abadi itu? Hanli, aku buta, tidak mengenali dewa sejati. Demi Meng Meng, berilah aku kesempatan lagi. Kau tidak layak. Mati. Terima kasih, Yang Mulia Abadi, telah mengampuni nyawa putriku. Dan R, apa yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Hal apa? Menjalani hidup kita bersama selamanya.